Ya, pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah kembali dibuka untuk uji publik sejak pekan kemarin. Ya, ribuan masyarakat antusias mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah, namun jumlah kunjungan masih dibatasi dengan kuota 5.000 orang per hari. Taman Mini Indonesia Indah kembali dibuka untuk umum setelah revitalisasi sejak awal tahun 2022. Sejak pekan kemarin, pengelola membuka Taman Mini Indonesia Indah untuk uji coba untuk publik pukul 6 pagi pada Minggu pagi. Mereka mengarahkan para pengunjung untuk masuk melalui pintu 3. Antusiasme masyarakat terhadap pembukaan operasional destinasi wisata TMI ini sangat tinggi. Namun jumlah kunjungan masih dibatasi dengan kuota 5.000 orang per harinya. Operasional Taman Mini Indonesia Indah dibuka dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Masyarakat yang penasaran dan ingin melihat wajah baru Taman Mini Indonesia Indah yang mengusung tema ramah lingkungan, kini dapat membeli tiket masuk secara online melalui website www.tamanmini.com. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana akhir pekan di Taman Mini Indonesia Indah, kita telah terhubung dengan Nasta Syafrina di sana. Nasta, bagaimana suasana di Taman Mini di akhir pekan setelah dibuka kembali? 3, 2, 1. Ya, selamat siang Stefani dan juga Pram. Setelah revitalisasi selama 10 bulan, kini Taman Mini Indonesia Indah hadir dengan wajah baru yang sangat mengagumkan. Bahkan kali ini Taman Mini Indonesia Indah mengusung konsep ruang terbuka hijau. Sehingga di sini pun juga untuk kendaraan bermotor pun khususnya tidak diperbolehkan memasuki kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan kali ini saya akan mengajak Stefani, Pram dan juga pemirsa berbincang dengan salah satu pengunjung yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat siang Kak, dengan Kak siapa? Saya Renol Kak, dari Aceh. Waduh, jauh juga ya kakak ya. Ini kakak sekarang lagi di Anjungan, Bengkulu nih. Bagaimana nih kak? Kakak melihat Taman Mini Indonesia Indah setelah direvitalisasi, kemudian juga untuk wajah barunya ini seperti apa kalau boleh tahu? Kalau menurut saya sih Kak, ini sudah sangat kece banget dan menggambarkan bahwasanya ini adalah wajah milenial dan Indonesia banget. Jadi miniatur Indonesia itu terkumpul di Taman Mini Indonesia dengan revitalisasi yang baru ini Kak. Kalau boleh tahu juga di sini pun untuk kendaraan bermotor khususnya tidak diperbolehkan masuk ya, karena ini juga ruang terbuka hijau. Bagaimana nih kak, ketanggapan kakak sebagai kaum muda juga melihat DKI Jakarta khususnya menerapkan ruang terbuka hijau? Kalau menurut saya sangat bagus sekali Kak, apalagi kan kita butuh nih dengan ruang yang sangat indah untuk rekreasi, apalagi transportasi umum kan tidak masuk. Jadi kita lebih lapang lagi dan ada lebih terstruktur di jalannya dan ada jalur khusus sepeda dan segala macam juga Kak. Berarti kakak happy ya kayak kesini ya kayak. Berarti kalau boleh tahu kakak sama siapa aja nih? Ini saya Kak dengan teman-teman, kebetulan juga kami mahasiswa pertukaran dari IPB Kak. Oke, tadi berarti udah ke keliling kemana aja nih anjungannya nih? Kita sudah dari Aceh, Bali, Bengkulu, Jambi Kak, dan ini rencana nanti mau ke Toraja Kak. Oke baik, harapan kakak nih kak untuk Taman Mini Indonesia Indah seperti apa? Harapan saya ke depannya ini tetap terjaga apalagi setelah event G20 kemarin. Jadi kita bisa menjaga kebersamaan dan perbedaan kita melalui Taman Miniatur Indonesia Indah ini Kak. Oke baik, terima kasih banyak ya kakak. Selamat berlibur kembali ya. Ya Pram dan juga Stefani dan pemirsa, memang di sini baru saja dibuka per tanggal 20 November 2022. Dan nantinya ini akan dilakukan pembukaan secara resmi dikarenakan memang di sini masih dilakukan pembukaan uji coba. Sehingga kapasitasnya pun hanya 5.000 orang per hari saja. Stefani, Pram. Oke, Nasta Syafrina melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selama berakhir pekan kembali rekan Nasta. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan merayakan hari jadinya ke-11 dengan sejumlah rangkaian kegiatan yang dikemas dengan tema kolaborasi memajukan negeri. OJK berharap dapat semakin mendorong kebersamaan insan OJK dalam membangun dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Dalam perayaan hari jadi ke-11 ini, Otoritas Jasa Keuangan mengusung tema kolaborasi memajukan negeri dengan melibatkan seluruh pegawai OJK. Rangkaian puncak acara hari ulang tahun OJK kali ini dibuka dengan jalan sehat di kawasan lapangan Banteng yang dimulai dari gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan. Dalam kemeriahan jalan santai ini langsung dilepas oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar ikut mendorong semangat kebersamaan di antara pegawai OJK.
untuk memastikan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Harapannya, stabilitas sistem keuangan yang terjaga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tengah tantangan global yang masih terjadi di masa depan. Dan tentu berharap sekalipun kondisi perekonomian internasional akan menuju pada situasi pergolakan yang tidak mudah, tapi dengan kebersamaan, dengan koordinasi dan kerjasama yang kuat tadi, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa mengawal dan mengamankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat dan tentu juga stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Selain aktivitas jalan santai, dalam acara puncak rangkaian ulang tahun OJK kali ini juga dilakukan penyerahan hadiah ke sejumlah pemenang lomba yang diikuti oleh tim dari internal OJK. Tidak hanya itu, kemeriahan juga diiringi penampilan paduan suara OJK Choir yang disaksikan langsung oleh seluruh pimpinan OJK dan tamu undangan. Selain partisipasi insan OJK yang hadir dalam memeriahkan HUT ke-11 kali ini, acara tersebut juga dihadiri sejumlah tamu undangan lainnya, seperti Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Bahkan event kali ini juga diikuti secara serentak oleh kantor regional dan kantor OJK di seluruh tanah air yang dilakukan secara virtual. Ya, pemirsa, Badiku mengadakan perayaan ulang tahun yang pertama. Dengan mengadakan acara Badiku Fest yang mengusung tema Creative Thinking, Bigger Ideas. Perayaan ulang tahun yang pertama Badiku menggelar acara Badi Fest yang disponsori oleh Le Mineral. Le Mineral merupakan air minum dalam kemasan di Indonesia yang mengandung mineral esensial alami. Acara Badiku Fest merupakan inisiasi Badiku dengan memberikan informasi asik yang berfokus pada dinamika era digital kepada masyarakat luas, khususnya generasi Z. Dengan menghadirkan sederet narasumber ternama Indonesia. Dengan adanya acara Badiku Fest ini, Badiku ingin memberikan nuansa edukasi dengan cara yang berbeda. Ya, hari ini hari yang sangat luar biasa, bersejarah buat Badiku. Sudah 1 tahun lamanya kita mulai beroperasi dari sejak tahun yang lalu dan begitu banyak ya perkembangan yang terjadi pada Badiku. Ya, Badiku sebagai platform anak bangsa yang kami siapkan untuk content creator, citizen journalist, news publishers agar bisa bersatu padu dalam ekosistem pemberitaan yang berusaha untuk bisa memfiltrasi hoax. Ya, di ulang tahun yang pertama, Badiku ingin sekali merayakannya bersama para konten kreator dan juga peserta-peserta yang tertarik atau bahkan yang sudah join dengan platform digital Badiku. Makanya kali ini kami hadirkan beberapa talk show yang topik-topiknya terkait 4.0 dan banyak sekali turunan topik yang akan dibahas dan juga berakhir di chapter yang membahas soal digital minimalism. Dengan perayaan ulang tahun Badiku yang pertama ini, kedepannya Badiku dapat jadi platform yang digemari oleh seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Badiku. Pemirsa, kenangan masa kampanye mantan Cawapres Sandiaga Uno berkeliling Indonesia diabadikan dalam sebuah karya tulis. Ya, pemirsa, buku berjudul 1500 Inspirasi Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno ini bisa menjadi referensi kisah Sandi berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi tahun 2019 lalu. Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi peluncuran buku 1500 Inspirasi Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno yang ditulis Yuga Aden. Buku tersebut mengisahkan perjalanan Sandiaga Uno saat berkeliling mengunjungi berbagai wilayah di tanah air pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Sandi mengaku sangat terharu dengan perjalanan yang ia dapatkan selama berkeliling Indonesia. Sandi berharap buku yang juga menceritakan kegagalannya dalam Pilpres ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk bangkit. Generasi muda belajar banyak dari kegagalan, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Banyak buku bercerita tentang kesuksesan, tapi justru bagaimana kita menarik inspirasi dari sebuah proses. Dan di buku ini bercerita juga tentang bagaimana suatu proses kontestasi demokrasi itu tidak terlalu harus memecah belah. Dari buku 1500 Inspirasi ini,
Diharapkan ada pengalaman dan pengetahuan yang bisa diambil untuk kemajuan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Presiden Joko Widodo mulai menyiapkan busana untuk acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.